proses beracara di Mahkamah Konstitusi yang dimulai dengan pengajuan permohonan hingga sidang putusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau biasa disingkat PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Tahapan pengajuan dan pemeriksaan permohonan uji materi meliputi yang pertama, pengajuan permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Pendaftaran ini dilakukan pada Panitera MK. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Panitera MK. Panitera MK yang menerima pengajuan permohonan akan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi. Yang ketiga, pencatatan permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau biasa disingkat BRPK. Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap ke dalam buku registrasi perkara konstitusi atau biasa disingkat BRPK. Yang keempat, pembentukan panel hakim. Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua MK untuk menetapkan susunan panel hakim yang akan memeriksa perkara pengujian undang-undang tersebut. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu nomor 5, penjadwalan sidang. Pemanggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan. Keenam, sidang pemeriksaan pendahuluan. Sebelum memeriksa pokok perkara, MK melalui panel hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan permohonan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, kedudukan hukum atau legal standing permohonan dan pokok permohonan. Kemudian 7, sidang pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti. Dalam sidang pleno dan terbuka untuk umum ini, majelis hakim yang terdiri dari 9 hakim MK memulai pemeriksaan terhadap permohonan dan memeriksa bukti-bukti yang sudah diajukan. Kemudian ke-8, putusan. Putusan MK diambil secara musyawarah mufakat dalam forum rapat permusyawaratan hakim atau RPH. B. Tantangan proses pengujian formil pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ada 3 tantangan yang dihadapi dalam proses pengujian formil antara lain sebagai berikut. 1. Beban pembuktian yang dimiliki pemohon dengan DPR dan Presiden tidak berimbang. Hal ini dikarenakan akibat terbatasnya akses pemohon untuk memperoleh dokumen dalam proses pembentukan undang-undang. Masyarakat sering tidak diberi akses oleh pemerintah maupun DPR untuk memperoleh dokumen-dokumen yang digunakan selama proses pembentukan undang-undang. Meskipun sebenarnya secara hukum, dokumen-dokumen tersebut bersifat publik. Yang kedua, penggunaan batu uji masih terbatas. Selain konstitusi, batu uji yang digunakan dalam pengujian formil ialah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib Lembaga Pembentuk Undang-Undang. Sebab proses pembentukan undang-undang memang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang 1945. Dalam praktik keterbatasan pengaturan menyebabkan Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi yang juga terbatas. Tak jarang dalil permohonan pemohon terpatahkan dengan penilaian Mahkamah Konstitusi bahwa pembentukan undang-undang telah membentuk undang-undang sesuai dengan konstitusi, karena hanya melihat prosedur yang diatur hanya prinsip-prinsipnya di dalam konstitusi. 3. Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan asas kemanfaatan daripada asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks 3 pertimbangan asas dari Gustav Radbras tahun 1932 yang kerap digunakan dalam penalaran hukum, asas kemanfaatan ini pernah digunakan MK dalam memutus perkara pengujian formil nomor 27/PUU 8/2009 tentang pengujian Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung atau UUMA.
Menurut pandangan Mahkamah Konstitusi, meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan UUMA, tetapi secara material, UUMA tidak menimbulkan persoalan hukum. Apabila UUMA yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik, karena dalam UUMA justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari undang-undang yang diubah. Dengan pertimbangan yang didasarkan asas kemanfaatan demi tercapainya tujuan hukum, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UUMA tidak perlu dinyatakan sebagai undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan UUMA tetap berlaku. C. Konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislatur dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK yang berfungsi sebagai pedoman beracara demi kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi yang menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Baik, selanjutnya yaitu pengujian Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dibedakan menjadi dua, yaitu pengujian formal dan pengujian material. Pengujian formal secara singkat disebut dalam pasal 51 ayat 3 huruf A yang menyatakan permohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah satu produk legislatif berhak mengeluarkan satu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara material secara singkat disebut dalam pasal 51 ayat 3 huruf B yang menyatakan bahwa pengujian material adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. D. Tindak lanjut DPR terhadap suatu undang-undang yang telah diputus dan dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu materi muatan dalam pembentukan undang-undang. Sebanyak 193 undang-undang yang diselesaikan oleh DPR, 73 diantaranya diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan 40 putusan. Dalam hal ini 40 putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu materi muatan untuk membentuk undang-undang berikutnya. Atau dengan kata lain bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan materi muatan yang akan ditindaklanjuti oleh DPR bersama Presiden.
menjelaskan pada materi selanjutnya, yaitu berdasarkan data bilik 2004. Menurut analisis penulis bahwa substitusi materi muatan dari judul RUU yang dibentuk dan disahkan DPR bersama Presiden hanya ada 5 dari 193 RUU disahkan menjadi undang-undang yang materi muatannya berdasarkan atas putusan MK. Diantaranya ialah Rencana Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Rencana Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara, Rencana Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Demikian itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.